Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah aerodinamika 2. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai parameter desain dari kinerja sebuah pesawat terbang, yaitu mengenai parameter coefficient lift dan coefficient drag. Nilai parameter coefficient lift dan coefficient drag tentunya akan menentukan kinerja dari pesawat terbang. Sekarang kita masuk ke fluida statik mengenai gaya apung. Oke, kalau kita berbicara statika fluida atau gaya apung, maka kita akan berbicara fluida yang bergerak, di mana ketika di dalam pergerakannya dia menghasilkan gaya, yaitu pada arah translasinya dan menghasilkan momen pada arah rotasinya tentunya. Namun yang kita bahas kali ini, kita membahas fluida tersebut dalam kondisi statik. Nah, apabila ada sebuah kasus, sebuah benda yang tenggelam dalam fluida, tentunya akan mengalami sebuah gaya apabila tidak ada gaya yang timbul antara benda dan fluida. Jadi untuk memulai kasus tersebut, kita harus mempertimbangkan gaya dari elemen fluida itu sendiri. Kita pertimbangkan sumbu X dan Z itu adalah bidang datar dari sebuah elemen fluida, sedangkan sumbu Y ini adalah bidang vertikal dari elemen fluida. Nah, apabila kita asumsikan fluida tersebut sangat kecil dengan ukuran yang tidak berhingga, di mana panjangnya delta X, terus delta Y dan delta Z, delta Y tebal, delta Z-nya lebarnya, maka ada dua jenis gaya yang akan bekerja pada elemen fluida tersebut. Yang pertama adalah gaya tekanan pada fluida yang diberikan di sekitar permukaan. Di gaya tekanan itu adalah P dx dz ini ya. Jadi gaya tekanan yang diberikan pada fluida di sekitar permukaan dan gaya gravitasi akibat dari berat pada elemen fluida tersebut. Jadi gaya gravitasi itu rho G dx dy dz. Jadi kalau kita lihat rho kali V dx dy dz ini volume ya. Kalau dikalikan dengan elemen fluida, dalam hal ini rho, maka dia akan menghasilkan massa kali gravitasi itu adalah gaya, dan ini gaya berat. Tapi kalau P dx dz ini adalah tekanan, gaya tekan pada luas permukaan bidang yang di bagian bawah ini. Karena dx dz itu adalah luas permukaan bidang horizontal dikali dengan tekanannya, maka akan menghasilkan gaya tekan. Jadi itulah gaya yang bekerja apabila diasumsikan sebuah fluida tersebut sangat kecil. Oke, sekarang kalau kita asumsikan delta P per delta Y ini adalah laju perubahan dari tekanan terhadap sumbu Y, sehingga gaya tekanan pada permukaan bidang elemen adalah tekanan ditambah laju perubahan tekanan terhadap sumbu Y dikali luas permukaan. Sehingga gaya ke atas kita asumsikan positif, yang ini. Sehingga gaya tekanan net adalah P dx dz dikurang dengan, kalau gaya ke bawah minus ya, dikurang dengan P ditambah delta P per delta Y dikali dx dikali dz. Maka ini bisa dihapus P-nya. Terus karena dia sama-sama dx dz, maka di sini ada variabel yang tidak ada, yaitu dy ya, sehingga menjadi minus delta P dikurang dibagi delta Y dx dy dan dz. Ini merupakan fungsi daripada volume. Nah, di sini variabel-variabel yang kita harus ketahui adalah rho. Apa itu rho? Rho itu adalah kerapatan rata-rata dari elemen fluida. Nah, massa total dari elemen adalah rho dx dy dz. Jadi ini adalah massa. Jadi kalau gaya gravitasinya berarti
minus rho dx dy dz dikali dengan G. Nah, jadi ini adalah massa dikali gravitasi, dan persamaan 1.52 ini dinamakan dengan persamaan hidrostatik, yaitu persamaan respon sebuah elemen fluida terhadap suatu benda yang bergerak di permukaan fluida tersebut. Nah, ini merupakan persamaan diferensial yang berhubungan dengan perubahan tekanan dP di dalam fluida dengan perubahan di dalam vertikal ketinggian dy. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Oke, jadi gaya net dari elemen hanya bekerja pada arah vertikal. Gaya tekan di permukaan bawah dan di atas merupakan sama besar dan berlawanan arah sehingga dapat saling menghilangkan. Hal yang sama juga terjadi pada permukaan kiri dan kanan. Jadi permukaan kiri dan kanan itu akan mempengaruhi kedudukan dari suatu benda terhadap fluida ya. Juga gaya tekan yang terdapat pada gambar 1.38 bekerja pada pusat dari permukaan atas dan bawah, serta pusat gravitasi merupakan pusat dari volume elemen fluida, mana diasumsikan fluida adalah homogen sehingga gaya dalam gambar 1.38 adalah kolinier sehingga tidak ada momen di dalam elemen, jadi saling berhimpitan ya, maksudnya kolinier. Persamaan 1.52 merupakan persamaan variasi dari kapasitas atmosfer sebagai fungsi dari ketinggian tentunya sesuai dengan karakteristik udara kita. Jadi artinya tentunya variasi tekanan yang berada pada suatu ketinggian itu akan bervariasi dan akan mempengaruhi tekanan yang dihasilkan dari kedudukan tertentu ya. Nah, persamaan ini digunakan untuk mengestimasi kapasitas dari atmosfer planet lainnya seperti Venus, Mars, dan Jupiter. Penggunaan persamaan 1.52 dalam analisis dan perhitungan dari standar atmosfer yang digunakan pada tabel untuk planet bumi. Jadi maksudnya itu adalah persamaan 1.52 itu mengakomodir standar atmosfer yang digunakan pada planet bumi. Bila kita asumsikan sebuah fluida adalah cairan, di mana kita bisa berasumsi nilai rho atau kerapatan dari fluida tersebut adalah konstan, maka asumsi titik 1 dan 2 yang dipisahkan oleh jarak vertikal delta H yang digambarkan pada gambar 1.38. Tekanan dan lokasi Y pada poin ini masing-masing adalah P1H1 dan P2H2. Dengan mengintegrasikan persamaan di antara titik 1 dan titik 2, maka integrasi tekanan pada permukaan dikali dengan menuju ke integrasi P2 delta P sama dengan minus G kali rho akar H1 menuju H2 dikali dengan delta Y. Jadi artinya nilai perubahan tekanan terhadap permukaan di bagian bawah dengan permukaan atas itu sama juga dengan perkalian antara minus G kali rho. Kenapa minus? Karena arahnya ke bawah di ketinggian H1 menuju ke H2 dikali delta Y, sehingga P2 dikurang P1 kalau kita integrasikan sama dengan rho G minus rho G H2 dikurang H1, sehingga rho G delta H ini merupakan nilai perbedaan tekanan dari atas permukaan dengan di bawah permukaan. Sehingga persamaan 1.53 dapat digambarkan dengan persamaan P2 ditambah rho GH2 sama dengan P1 ditambah dengan rho GH1. Jadi dari persamaan ini ya. Atau P ditambah rho GH sama dengan konstan. Oke, kita lanjutkan. Oke, pada persamaan 1.53 dan 1.54 di mana rho GH sama dengan konstan, maka peningkatan nilai dari H itu adalah nilai kedalamannya adalah berarti nilainya positif, jadi arah bagian atas atau arah Y. Penggunaan sederhana dari persamaan 1.54 dapat dilihat dari perhitungan distribusi tekanan pada sebuah kontainer penyimpanan air
di mana pada bagian atasnya merupakan atmosfer. Pada gambar 1.39 di mana bagian atas dari liquid pada ketinggian H1 yang ini, ya ini PA ini tekanan atmosfer, persamaan yang berlaku 1.54 antara bagian atas di mana H sama dengan H1 dan ketinggian tertentu H, maka kita akan mempunyai persamaan menjadi P ditambah rho GH sama dengan P1 ditambah rho GH1 atau sama dengan P atmosfer sama dengan ditambah dengan rho GH1, atau persamaannya menjadi tekanan sama dengan tekanan atmosfer ditambah dengan rho GH1 dikurang H di pada ketinggian tertentu ya. Jadi ketinggian yang ada di posisi tekanan ini adalah PA ditambah rho GH1 dikurang H di pada ketinggian yang tidak diketahui. Oke, kita lanjutkan. Sehingga kalau kita lihat persamaan 1.55 memberikan distribusi tekanan pada dinding vertikal dari sebuah kontainer sebagai fungsi dari ketinggian H. Perlu kita ketahui bahwasannya tekanan merupakan fungsi dari H yang ada pada bagian kanan gambar dan bahwa tekanan meningkat seiring dengan kedalaman permukaan bawah cairan. Nah, contoh lain, kalau kita berbicara sebuah manometer U yang ada di gambar 1.40 ini ya. Manometer U ini digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan yang digambarkan pada gambar 1.40. Manometer terbuat dari sebuah material gelas yang ditekuk menjadi huruf U. Bayangkan apabila kita memiliki sebuah benda aerodinamis yang tenggelam di dalam aliran udara, sebagai contoh di dalam wind tunnel, maka penggunaan dari manometer untuk mengukur permukaan tekanan pada poin B pada benda yang ini yang kita sebut dengan flexible pressure tube atau tabung tekanan fleksibel. Sebuah lubang kecil bertekanan pada titik B dihubungkan ke salah satu sisi manometer, yaitu pada sisi 1 ini. Sisi lainnya manometer terbuka ke atmosfer. Jadi di sini ada sisi 2 yang tabungnya terbuka ke atmosfer. Nah, satu sisi di sisi cairan yang diketahui kerapatannya rho, jadi pada tabung tekanan fleksibel ini kerapatan fluida itu rho. Bagian atas dari liquid pada sisi kiri dan kanan dari tabung U merupakan fungsi titik 1 dan 2 dan memiliki ketinggian H1 dan H2. Tekanan permukaan benda atau PB ditransmisikan melalui tabung bertekanan dan berada di atas permukaan cairan pada titik 1, sedangkan tekanan atmosfer PA berada di atas permukaan cairan pada titik 2. Karena kita tahu bahwasannya nilai PB yang ada di flexible pressure tube itu tidak sama dengan PA, maka bagian atas masing-masing cairan memiliki ketinggian yang berbeda. Sehingga tentunya akan menunjukkan selisih perbedaan ketinggian yang dinyatakan dengan delta H. Jadi kita bisa mendapatkan nilai dari tekanan permukaan pada titik B dengan membaca nilai delta H dari manometer. Sehingga tekanan PB itu dapat dicari sebenarnya ya, dari persamaan P ditambah rho GA sama dengan konstan. Jadi PB ditambah rho GA1 sama dengan PA ditambah rho GH2. PA ini adalah tekanan atmosfer yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Sehingga nilai PB sama dengan PA dikurang rho GH1 dikurang H2. Sehingga PB sama dengan PA dikurang rho G dikali delta H. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, jadi dalam persamaan 1.56 yang pada slide sebelumnya, maka PA, rho, dan G itu diketahui dan delta H dibaca dari tabung U, sehingga nilai
tekanan pada tabung fleksibel itu dapat diukur. Oke, sekarang kita masuk ke gambar 1.41, di mana sumber gaya apung pada benda yang terbenam di dalam fluida. Kalau kita pertimbangkan sebuah benda itu terbenam, baik dalam keadaan diam atau tidak di dalam gas ataupun fluida, maka nilai ρ dapat bervariasi. Untuk menyederhanakannya, kita perhatikan sebuah persegi panjang ini di mana dia memiliki panjang L dan lebar 1 ya. Di mana ketinggiannya dinyatakan dalam H1 dan H2, sehingga ketinggiannya bisa dalam faktor fungsi Y ini H1 dikurang H2, maka akan dapat nilai ketinggiannya. Sehingga untuk mencari gaya vertikal F yang dihasilkan akibat tekanan elemen fluida pada permukaan bawah benda ini, maka dinyatakan dalam persamaan gaya tekan, yaitu nilai P2 dikurang P1 dikali luas permukaan. Luas permukaannya mana? Panjang dikali dengan 1. Jadi lebarnya ya. Oke, kita lanjutkan. Pada gambar slide sebelumnya itu tidak ada gaya horizontal yang bekerja, karena distribusi tekanan di atas permukaan vertikal dari benda persegi panjang sama besar dan berlawanan arah, sehingga tentunya gaya tersebut saling menghilangkan. Nah, dalam persamaan 1.57 di mana P2 dikurang P1 didapatkan dengan integrasi dengan persamaan hidrostatik. Hingga kalau kita mengacu ke yang sebelumnya, maka tekanan di bagian bawah dikurang tekanan bagian atas, maka P1 menuju P2 dikali dengan perubahan tekanan, atau sama juga dengan minus integrasi H1 menuju H2 ρg delta Y. Ini artinya karena minus itu adalah arah panahnya ke bawah ya, sehingga nilainya sama dengan, kalau kita balik maka dia akan menjadi positif, yaitu integrasi H2 ke H1 ρg delta Y. Nah, ini adalah persamaan 1.58. Berat dari elemen terkecil dari fluida dari ketinggian D dan lebar serta panjang pada satuan yang terlihat pada gambar bagian kanan 1.41 adalah ρg dy dikali luas permukaan. Sehingga berat dari kolom fluida dengan dasar dari satuan luas dan ketinggian, maka pada ketinggian H1 kurang H2 adalah ρg dy integrasi H2 menuju H1. Yang merupakan integral dalam persamaan 1.58. Selain itu, jika kita menempatkan L dari kolom fluida yang berdampingan, kita akan mempunyai sebuah volume fluida yang sama dengan volume benda dari gambar 1.41. Di samping dan berat total dari volume fluida menjadi ρg dy integrasi H2 ke H1 dikali dengan L. Sehingga sisi kanan persamaan 1.58 menyatakan bahwasannya gaya apung pada benda sama dengan berat dari fluida yang dipindahkan oleh benda. Jadi kalau ada pernyataan ini adalah pernyataan dari prinsip Archimedes yang merupakan seorang ahli Yunani. Meskipun kita menggunakan benda persegi panjang untuk memudahkan persamaan dan turunannya, prinsip Archimedes berkaitan dengan bentuk umum dari suatu benda. Kerapatan dari cairan tentunya lebih besar daripada gas. Oleh karena itu, untuk benda tertentu akan mengalami gaya apung 1000 kali lebih besar di air dibandingkan dengan udara. Kenapa? Karena kalau ρ di air itu 1000 kg per meter kubik, sedangkan ρ udara itu 1,25 kg, 1,23 ya, 1,225 atau 1,23 kg per meter kubik. Jadi memang gaya apungnya 1000 kali lebih besar jika dibandingkan dengan udara. Nyatanya, angkutan laut mengenai gaya apung menjadi penting, sedangkan untuk pesawat terbang dapat diabaikan. Pada sisi lain, kendaraan yang lebih ringan seperti balon udara mengandalkan gaya apung untuk bertahan di udara. Jadi kalau balon udara bisa menggunakan helium, atau karena helium itu biasanya ρ-nya lebih ringan atau sepertujuh dari ρ udara, ataupun juga bisa memanfaatkan pembakaran
dari dalam balon ya, sehingga panas di balon itu akan menghasilkan tekanan yang jauh lebih tinggi dari sekitar atmosfer sehingga dia dapat mengudara. Oke, jadi begitu pemahaman mengenai gaya apung yang dihasilkan dari suatu benda yang bergerak di dalam fluida. Dia ada gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama besar dengan gaya yang diberikan oleh fluida tersebut. Jadi dengan demikian maka kita akan mengerjakan contoh soal mengenai gaya apung. Oke, di sini kita bahas balon udara. Jadi balon udara dengan diameter 30 feet yang mengembang membawa berat 800 pound. Jadi balon udara, kalau kita bayangin balon udara bulat, terus ada dia membawa katakanlah penumpang, di mana penumpang tersebut memiliki berat total 800 pound yang mencakup berat udara panas di dalam balon. Hitung akselerasi ke atas di permukaan laut saat tali penahanan dilepaskan dan maksimum ketinggian dari balon tersebut dapat tercapai. Asumsikan bahwa variasi kerapatan ada dalam standar atmosfer. Diberikan nilai fungsi rho terhadap ketinggian. Jadi nilai rho bergantung terhadap ketinggian 0,002377 dikali 1 kurang 7 kali 10 pangkat minus 6 kali H dipangkatkan lagi menjadi 4,21. Di mana H adalah ketinggian dalam feet dan rho adalah dalam slug per feet pangkat 3. Oke. Seperti yang kita tahu, untuk satuan tekanan atmosfer untuk slug per feet pangkat 3 pada sea level itu adalah 0,002377. Sehingga volume dari balon yang mengembang adalah, karena kita tahu diameternya 30 feet, maka kita pakai rumus 4/3 pi r pangkat 3. Karena kita tahu diameter 30 berarti jari-jarinya 15. Berarti 4/3 pi kali R pangkat 3 sama dengan 14.137 feet pangkat 3. Sehingga gaya apung sama dengan berat dari udara yang dipindahkan. Jadi rho GV, di mana V ini adalah volume balon, G itu adalah nilai gravitasi, dan rho itu adalah nilai kerapatan udara. Sehingga gaya apung sama dengan B sama dengan 32,22 rho-nya kali 32,2 gravitasinya, rho-nya 0,002377 dan volumenya 14.137. Sehingga gaya apungnya adalah 1082 pound. Gaya net ke atas di permukaan laut adalah F net dikurang gaya apung dikurang berat. Jadi kalau kita lihat, oke, jadi gaya net itu sama dengan gaya apung dikurang dengan berat atau sama dengan massa dikali dengan percepatan. Sehingga massa dikali percepatan itu gerak Newton kedua ya, karena pasti ada selisih antara gaya apung dengan gaya berat. Kalau nggak ada selisih maka balon tersebut tidak akan mengudara. Sehingga kalau kita cari massanya, tadi massa total dari balon plus dengan penumpang 800 pound dibagi dengan 32,2 sehingga menghasilkan 24,8 slug, sehingga percepatannya gaya apung dikurang gaya berat dibagi dengan massa, sehingga didapat nilai 11,4 feet per second kuadrat. Nah, inilah percepatannya. Terus yang ditanya B, ketinggian maksimum terjadi pada B sama dengan W sama dengan 800 pound. Jadi kalau gaya apung sama dengan gaya berat, selama gaya apung itu rho GV dan diasumsikan volume balon tidak berubah, maka nilai rho-nya itu sama dengan gaya apung dibagi dengan G dikali volume, sehingga kerapatannya menjadi 0,00176 slug per feet pangkat 3. Dari variasi ketinggian rho dengan ketinggian H, maka rho sama dengan 0,002377
dikali dalam kurung 1 dikurang 7 kali 10 pangkat minus 6H pangkat 4,21 sama dengan 0,00176. Sehingga kalau untuk mencari H, maka mencari ini ya, maka pindah ruas, jadi 1/7 kali 10 pangkat minus 6, 1 dikurang 0,00176 dibagi 0,002377 pangkat 1 dibagi 4,21, sehingga nilai ketinggiannya adalah 9.842 feet. Jadi inilah ketinggian ketika gaya apung sama dengan berat daripada balon plus dengan total berat yang membawa penumpang. Itu contoh untuk persoalan dari akselerasi dan ketinggian untuk gaya apung. Untuk selanjutnya silahkan dikerjakan ya, dan durasinya sama, yaitu sampai jam pelajaran habis sampai 10.30. Jadi ada 2 soal. Oke, soal nomor 2, pada tabung manometer U berisi merkuri di mana diposisikan vertikal ya. Di tabung U seperti contoh pada slide sebelumnya yang sudah kita bahas. Pada salah satu ujungnya tertutup dengan sebuah vakum atau tertutup total di atas kolom merkuri. Sedangkan ujung lainnya terbuka ke atmosfer, di mana tekanan atmosfernya sama dengan tekanan permukaan laut. Jadi 1 atm gitu ya. Nah, berapa ketinggian perpindahan dari merkuri dalam sentimeter? Dan bagian lengan dari merkuri mana yang paling tinggi? Apakah yang tertutup atau yang terbuka? Di mana kerapatan dari merkuri adalah 1,36 kali 10 pangkat 4 kg per meter kubik. Jadi berapa perpindahan dalam satuan sentimeter? Oke, yang nomor 3, manometer merkuri YouTube digunakan. YouTube itu maksudnya manometer U juga digunakan untuk mengukur tekanan pada satu titik di sayap model terowongan angin. Satu sisi manometer terhubung ke model, sisi lainnya terbuka ke atmosfer. Tekanan atmosfer dan kerapatan merkuri cair 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi dan 1,36 kali 10 pangkat 4 kg per meter kubik masing-masing. Ketika perpindahan dua kolom merkuri adalah 20 cm dengan tinggi kolom di sisi model, berapa tekanan yang terdapat pada sayap? Jadi itu yang dicari. Silahkan dikerjakan, waktunya sampai jam 10.30, di close batas pengumpulan sampai jam 11. Demikian yang dapat kita diskusikan. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di grup ataupun di kolom komentar. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.